Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan sebelumnya Risalah Ramadan, dan ini yang bagian yang kedua. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama adalah tentang pembatal-pembatal puasa. Apa saja pembatal-pembatal puasa? Yang pertama, makan makan dengan sengaja. Yang kedua, minum dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan badan dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Adapun jika sesuatu makan dan minum itu tidak dilakukan dengan tidak sengaja, artinya dia lupa, maka tidak membatalkan. Ya, jika lupa. Adapun pembatal puasa yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, karena dia tidak meninggalkan syahwat ketika puasa, ketika dia mengeluarkan maninya, baik dengan onani atau masturbasi dengan tangannya atau dengan yang lainnya. Ya, berdasarkan hadis yada ta'amahu, orang puasa itu meninggalkan makan, wa syarabahu, meninggalkan minuman, wa syahwatahu min ajli, dan syahwatnya karena aku, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang mengeluarkan maninya dengan sengaja berarti dia tidak meninggalkan syahwatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, batal. Yang kelima, infus, karena ini termasuk makanan. Yang keenam, pembatal puasa yang keenam, keluar darah haid atau nifas. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, dulu para wanita mengalami haid di zaman Nabi SAW, dan kami para wanita diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian pembatal puasa yang ketujuh, muntah dengan sengaja. Berdasarkan hadis, barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak ada qadha. Terpaksa muntah. Namun barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaknya dia mengqadha puasanya, wajib mengqadhanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sahihkan oleh Al-Albani. Adapun poin yang kedua, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Apa saja yang tidak membatalkan puasa? Ya, berbuka sebelum waktunya karena kesalahan. Ya, kesalahannya apa? Dia sangka sudah masuk maghrib karena mendung, ternyata belum masuk maghrib. Maka hati-hati. Ya, tidak boleh seseorang ketika mendung, apalagi sekarang zamannya mudah, ya gampang. Tinggal mendengarkan masjid sekitar azan, ya, atau yang ada di radio atau di televisi yang memang itu waktu azan daerah DKI dan sekitarnya sejabodetabek, maka silahkan, itu mudah sekarang. Ya, kalaupun kesalahan, maka ini tidak membatalkan puasa karena tidak disengaja. Ya. Yang kedua, muntah dengan tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Hadisnya tadi sudah disampaikan. Kalau tidak sengaja muntah, ya, maka tidak batal. Kalau sengaja muntah batal dan dia harus qadha. Kalau sengaja muntahnya, tidak sengaja tidak batal. Yang ketiga, mimpi basah, karena mimpi ini di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya dia segera mandi junub dan lanjutkan puasanya. Yang keempat, makan dan minum karena lupa. Ya, karena lupa. Ini tidak membatalkan puasa. Ya, tadi sudah disinggung kan? Ini berdasarkan hadis, man nasiya wa wasa'im fa akala aw syariba falyutim shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Nah, siapa yang lupa padahal dia puasa kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya sempurnakan puasanya karena Allah itu sedang memberikan makan dan minum untuknya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, karena lupa. Ya. Yang kelima, melakukan ghibah, adu domba, bohong, dusta, melihat aurat dan semacamnya. Berbagai macam dosa dan maksiat dilakukan
Walaupun tidak membatalkan puasa, akan tetap bisa mengurangi bahkan menggugurkan nilai pahala puasanya. Ya, karena Allah tidak butuh dengan puasanya itu. Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillah hajah bi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya barang siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan dusta dan beramal darinya, ya perbuatan maksiat yang lainnya juga, falaisa, maka Allah tidak berhajat, tidak butuh dengan puasanya, dari dia meninggalkan makan, dari dia meninggalkan minum itu. Yang kelima, tidak hal-hal yang tidak membatalkan puasa, keluar darah selain darah haid dan nifas. Poin selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang makruh dilakukan ketika puasa, dinukil dari kitab Syekh Ibrahim Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dan kitab Mukhtasar Fikih Al-Islami. Yang pertama, hal yang makruh ketika puasa: terlalu dalam, terkeras menghirup air ke dalam hidung, istinsyak ketika wudhu. Yang kedua, mencicipi makanan, ya, mencicipi makanan karena tidak dibutuhkan, ya, walaupun tidak ditelan, makanya makruh. Mencicipi makan bagi orang yang biasa masak saja, yang tidak masak ya nggak usah ikut mencicipi, makruh. Ya. Yang ketiga, berbekam atau donor darah yang menyebabkan lemes, ini makruh. Ya, berdasarkan dalil hadis dari Anas bin Malik, beliau ditanya tentang apakah kalian dulu membenci berbekam ketika puasa? Anas menjawab, tidak, kecuali jika menyebabkan lemes. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keempat, hal yang makruh ketika puasa: mengumpulkan ludah kemudian menelannya. Hal-hal yang wajib dijauhi ketika puasa. Ini poin yang selanjutnya kita akan bahas. Hal-hal yang wajib dijauhi ketika puasa. Yang pertama, ucapan dan perbuatan dusta. Yang kedua, perbuatan sia-sia dan perbuatan atau ucapan yang mengarah pada hal yang keji. Ya, berdasarkan hadis, puasa tidak hanya meninggalkan, ya, Nabi SAW bersabda, puasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum, namun puasa adalah menjaga diri dari perbuatan sia-sia dan perbuatan atau ucapan yang mengarah pada hal yang keji. Jika ada orang yang mencelamu atau bertindak usil kepadamu, maka ucapkan ana shaim. Ya, sesungguhnya saya, ya, inni shaimun, sesungguhnya saya sedang puasa. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Ya. Poin selanjutnya, hal-hal yang membuat orang itu harus mengqadha puasanya, mengganti puasanya. Yang pertama, orang yang sedang safar atau sakit. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang safar atau sakit, maka hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang harus mengqadha puasa, wanita haid dan nifas. Berdasarkan hadis dari Aisyah, dulu para wanita mengalami haid di zaman Nabi, dan kami wanita diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Orang yang harus mengqadha puasa adalah yang ketiga, muntah dengan sengaja. Hadisnya tadi sudah disampaikan. Orang yang sengaja muntah hendaknya mengqadha puasa, kata Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, orang yang puasa selama 28 hari. Ya. Dia salah mengawali bulan Ramadan, ya, di tanggal 2. Dia melihatnya itu tanggal 1. Berarti dia terlewat 1 hari sebelumnya. Dia salah, bukan karena sengaja, salah. Sehingga pada hari yang ke-28 itu hari terakhir, dan hari yang selanjutnya itu sudah masuk Syawal, hilal Syawal. Sehingga tertinggal 1 hari karena kesalahan, tidak sengaja. Maka 1 harinya ini dia harus menggantinya, mengqadhanya. Karena hari-hari di dalam 1 bulan Zulhijjah itu minimal 29 hari dan maksimal 30 hari di bulan Zulhijjah. Kemudian hal-hal yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah tentang fidyah. Siapa saja yang wajib membayar fidyah? Yang pertama, orang yang sudah tua.
sudah lemah, nggak mungkin puasa lagi, nggak kuat dia puasa. Atau orang sakit menahun yang nggak mungkin diharapkan kesembuhannya, maka wajib dia membayar fidyah, yaitu setengah sok, 1,5 kilogram beras atau gandum atau makanan mentah yang lainnya, itu bayar fidyah ya, satu harinya setengah sok ya, untuk berarti selama hari yang dia tinggalkan ya, dia bayar fidyah. 30 hari berarti 30 kali setengah sok itu sendiri ya. Kemudian orang yang membayar fidyah yang kedua adalah wanita hamil atau wanita menyusui ya, maka dia membayar fidyah ya. Maka kondisinya ada tiga kondisi untuk wanita hamil atau wanita menyusui. Wanita hamil yang mengkhawatirkan kesehatan dirinya saja, ini kondisi pertama, maka wajib dia mengqadha'nya karena disamakan dengan orang yang sakit. Faman kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang sakit, orang safar ya ganti diqadha ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang kedua, orang yang hamil khawatir kesehatan dirinya dan kesehatan anaknya yang ada di dalam janinnya atau yang sedang disusuinya, maka ini sama dengan kondisi pertama, dia disamakan dengan orang yang sakit, maka wajib dia mengqadha. Nah, pada kondisi yang ketiga ini dia membayar fidyah. Kapan? Ketika dia mengkhawatirkan kondisi kesehatan anaknya saja tanpa dirinya, maka dia membayar fidyah. Ini pun berbeda para ulama. Ya, berbeda para ulama, tidak hanya membayar fidyah saja, ada beberapa pendapat. Yang pertama membayar qadha. Ini kondisi yang ketiga nih ya. Dia mengkhawatirkan kesehatan anaknya saja. Ada yang berpendapat dia membayar qadha saja, disamakan dengan orang yang sakit. Pendapat yang kedua membayar fidyah saja, dan ini yang saya cenderung kepadanya, dia membayar fidyah saja. Ya, walal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang lemah ya, untuk berpuasa, maka baginya itu membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin, makan kepada orang yang miskin. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kemudian pendapat yang ketiga membayar qadha dan fidyah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin yang selanjutnya kita akan membahas keutamaan sahur. Ya, sahur. Apa saja keutamaan sahur? Yang pertama, sahur merupakan hidangan yang penuh dengan berkah. Tasahharu wa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jangan sampai ditinggalkan sahur itu. Ya, karena memang berkahnya di situ. Ya. Walaupun dengan seteguk air. Ya, karena itu juga Nabi ya mengatakan pembeda antara puasanya ahlu kitab dan puasanya orang Islam itu dengan makan sahur. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Terlebih lagi sahurnya dengan kurma, satu kurma saja cukup, kemudian minum, selesai. Nabi SAW mengatakan ni'ma sahurul mu'min at-tamr, sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah dengan kurma. Kemudian keutamaan sahur yang selanjutnya adalah Allah dan para malaikat memberi selawat kepada orang yang sahur. Orang yang sahur. Ya. Apa kata Nabi SAW? Sahur adalah hidangan penuh berkah. Karena itu janganlah kalian tinggalkan meskipun hanya dengan menelan seteguk air. Sungguh Allah dan para malaikatnya memberi selawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Kemudian keutamaan sahur yang lainnya, waktu sahur merupakan waktu istighfar dan berdoa. Wal mustaghfirina bil ashar. Surat Ali Imran ayat 17 tentang sifat ahli surga. Ya. Tentang sifat ahli surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar." Di antara sifat-sifat ahli surga adalah penyabar, jujur,
tunduk, rajin berinfak, dan rajin beristighfar di waktu sahur. Jadi itu keutamaan waktu sahur. Sahur kemudian banyak kita membaca istighfar. Poin selanjutnya, keutamaan berbuka puasa. Keutamaan berbuka puasa. Yang pertama, mendatangkan kebaikan, di mana Nabi SAW pernah bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia itu akan berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian segera berbuka puasa, menyegerakan berbuka itu merupakan sunnah Nabi SAW, di mana Nabi bersabda, umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang ketika berbuka. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Keutamaan yang ketiga, membedakan diri dengan orang yang sesat dan dimurkai. Nabi SAW bersabda, agama ini senantiasa menang selama manusia itu menyegerakan berbuka, karena Yahudi Nasrani mengakhirkan berbuka. Sahih Targhib. Ya. Bagaimana cara berbuka? Yang pertama, baca bismillah, kemudian makan makanan yang ringan, makan atau minuman yang ringan. Ya, kemudian setelah itu baru membaca doa berbuka puasa, zahabat dzama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga telah hilang, urat-urat telah basah, pahala telah tetap ya untuk diraih insyaallah. Ini hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.